Pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta diwarnai kericuhan. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Otania. Dan saya Camar Haenda, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, puluhan rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sejumlah tiang listrik juga roboh dalam peristiwa ini. Fenomena angin puting beliung terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kejadian ini mengakibatkan puluhan rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kuatnya terjangan angin membuat atap rumah warga berterbangan. Selain rumah warga, angin puting beliung juga membuat fasilitas umum seperti tiang listrik di ruas jalan roboh. Kemunculan angin puting beliung ini berawal dari adanya awan hitam dan disertai hujan, lalu muncul dari arah barat menuju ke timur dan berputar ke arah utara. Akibat kejadian ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki perampokan disertai kekerasan yang menewaskan seorang pria asal desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Bogor, beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. 4 orang pelaku diamankan Satreskrim Polres Bogor, 2 diantaranya ditangkap di Pandeglang, Banten. Kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat, dengan pelaku berjumlah 4 orang, akhirnya diamankan oleh Satreskrim Polres Bogor, dibantu dengan tim Reskrim Polda Jabar. 2 orang pelaku berinisial C dan O diamankan di kediamannya di Galuga, Bogor. Dari keduanya, polisi berhasil mengamankan 2 orang lainnya, yaitu D dan S, di wilayah Pandeglang, Banten. 1 orang dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas saat hendak ditangkap. Polisi berhasil mengamankan 2 unit mobil beserta BPKB-nya serta perhiasan milik RF, istri korban. Yang diakui adalah kebutuhan ekonomi, faktor ekonomi, motif kejadian yang dilakukan. Kemudian pasal persangkaan yang dikenakan oleh penyidik kepada para pelaku yaitu pasal 340 KUHP pidana. Dengan ancaman pidananya itu pidana mati. Sebelumnya, aksi pencurian dan kekerasan terjadi di rumah korban HS pada Rabu lalu. Dalam kejadian ini, 4 orang menjadi korban, 3 diantaranya yang terdiri dari ibu mertua, istri korban dan anak korban mengalami luka parah. Sementara korban meninggal dunia karena pukulan benda tumpul. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, komplotan geng motor tersebut sering melakukan aksi tawuran dan juga melintasi jalan raya dengan menggeber sepeda motor berknalpot brong. Inilah rekaman kamera amatir warga yang merekam aksi komplotan geng motor Texas menggebar-gebar knalpot brong dan mengacungkan senjata tajam di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Aksi para geng motor ini meresahkan warga dan viral di media sosial. Menanggapi keluhan warga, polisi menggerebek markas geng motor Texas di Jalan Menteng Raya, Medan Dene, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asik bermain judi. Usai dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan 1 senjata tajam jenis parang. Yang kita
amankan sementara 10 orang, tim masih pengembangan karena kita masih mengejar ketua geng motor tersebut. Ini geng motor apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Barang bukti yang kita sita apa? Sementara yang satu sajam ya itu berupa kelewang. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka sedang bermain judi kartu. 10 pemuda yang diduga anggota geng motor ini diboyong ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, 10 pemuda ini mengaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, emak-emak menggerebek tempat penjualan obat keras atau obat ilegal yang berkedok toko kelontong di Kota Depok, Jawa Barat. Maraknya penjualan obat ilegal tersebut membuat resah masyarakat. Sejumlah emak-emak ini mengamuk saat menggerebek sebuah toko obat yang diduga menjual obat-obatan terlarang atau ilegal di Jalan Jakarta Bogor, Curug Bojong Sari, Kota Depok. Cari obatnya, cari! Emak-emak pun memaksa masuk dan langsung melakukan penggeledahan. Tuh obatnya. Saat digeledah ditemukan beragam jenis obat-obatan terlarang seperti tramadol. Setelah aksi penggerebekan, penjaga toko kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Jangan comot. Penggerebekan berawal dari aktivitas anak muda yang mencurigakan di lokasi tersebut. Yang lepas ibu warga sini juga, ibu yang pada ngumpul rame sampai macet total kemarin lah gitu jadiannya. Warga pun meminta pihak kepolisian untuk menutup toko tersebut untuk menghindari dampak negatif yang meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang melaju dari arah Bungus menuju Teluk Bayur terjun ke laut di kawasan Bukit Meru, Kota Padang. Meski terluka, beruntung penumpang selamat. Sebuah minibus bernomor polisi N1918EF yang melaju dari arah Teluk Kabung menuju Teluk Bayur, Kota Padang, terjun ke laut di kawasan wisata Bukit Meru, Sungai Bremas, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Dalam peristiwa ini diduga sang sopir kelelahan saat berkendara sehingga hilang kendali dan terjun ke laut. Akibatnya 1 orang pengemudi dan 1 orang penumpang berusia 7 tahun mengalami luka ringan dan berhasil selamat. 2 orang pengendara sama sopir sama anaknya. Korban jiwa cuma luka lecet. Peristiwa tersebut menarik perhatian warga yang melintas dan menjadi tontonan hingga menyebabkan kemacetan di sekitaran lokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopir bus mengantuk, kecelakaan maut terjadi antara bus pariwisata dan 2 truk tronton di Pati, Jawa Tengah. 6 orang tewas dalam insiden ini. Bobrok teko kanan aku mau. Bobrok teko kanan. Lo ajur. Lo pecah sampean iki, coplok teko sasis pire. Tisune muatane embo wis, gak karu-karuan wis, tisune wis. Lo Kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura Pati Rembang, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin dini hari. Batangan Pati. Kecelakaan melibatkan bus pariwisata Surya Bali yang mengangkut 28 penumpang. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata dari arah timur atau Surabaya hendak menuju ke Semarang. Sopir bus diduga mengantuk hingga bus yang dikendarainya oleng dan menabrak 2 truk tronton dari arah berlawanan. Kecelakaan ini mengakibatkan 6 korban jiwa, yakni sopir bus pariwisata dan truk tronton, serta 4 penumpang bus. Sementara 4 penumpang luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit. Mau nyalip kayak apa ya, kayak balapan gitu loh mas, uyak-uyakan gitu loh. Mau nyalip, dari depan kelihatan ada saya, balik ke kiri lagi.
balik kiri. Nah, bis kedua ini langsung ngambil kanan, kena bak saya. Terus kena bak saya, terus saya nggak tahu kalau di belakang ini ada trailer. Nyantap itu tadi, bis tadi. Bis berjalan oleng ke kanan, dimungkinkan supir ini mengantuk. Nah, kemudian karena supir ini ngantuk, dimungkinkan dia mengambil jalur dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan, di mana tronton yang depan itu dihantam di bagian belakang, kemudian oleng ke kiri, kemudian bis tetap melaju menghantam kembali tronton yang ada di belakangnya lagi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Sementara 6 korban meninggal dunia dan 3 korban luka dibawa ke RSUD Dr. Sutrasno Rembang dan 1 korban luka dirawat di Puskesmas Juwana. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo, anak pasangan artis Tamara Samara dan Angger Dimas Yuda Afandi, menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang lanjutan, Yuda dituntut pidana mati. Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin siang. Dalam sidang, agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum dihadiri oleh ibu dan juga nenek korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli di persidangan, jaksa penuntut umum menilai tidak ada yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Terlebih terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 34 KUHP terhadap Dante. Atas perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana mati. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 7 Oktober 2024 mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama primer R.A. Dante Pramudityo dari RSJBCC hasil atas nama. Pemirsa, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Keterangan para saksi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim. Diduga ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saksi-saksi tersebut diantaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Meminta keterangan ahli. Pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang peninjauan kembali digelar di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara secara utuh. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian Vina dan Eki hingga saat ini masih menjadi misteri. Upaya PK para terpidana hingga saat ini masih dilakukan. Teman dekat almarhumah Vina yang menjadi saksi hadir dalam sidang PK Rabu siang. Dalam kesaksiannya, pemirsa, Widi dan Mega menerangkan dirinya masih bersama Vina sebelum Vina tewas bersama pacarnya Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 silam.
Bahkan pada menjelang Vina tewas, Widi dan Mega sempat berkomunikasi melalui telepon seluler. Dua sahabat almarhumah Vina ini sangat berharap agar kasus ini segera tuntas dan terungkap sehingga almarhumah Vina bisa tenang. Kesaksiannya dalam sidang PK juga berharap dapat menjadi novum yang bisa membantu mengungkap kasus sebenarnya. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Harapan kedua saya biar teman sayanya cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga, saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman 4 korban tertabrak kereta saat olahraga pagi di Karawang, Jawa Barat. 2 jenazah yang masih satu kerabat dimakamkan berdampingan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tertabrak kereta tiba di rumah duka di Dusun Sukaati, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Setelah disemayamkan, jenazah Anita Andini, 37 tahun, dan Teddy Alfarizi, 9 tahun, langsung dibawa ke tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Tangis keluarga kembali pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat. Jenazah Anita dan Teddy dimakamkan berdampingan. Dari kecelakaan tertabrak kereta ini, pihak Desa Jomin Timur mengingatkan agar warga berhati-hati saat beraktivitas di sepanjang rel kereta, agar tidak ada lagi kejadian serupa. Untuk keseharian Bu Anita sebagai ibu rumah tangga, kalau adik Teddy itu keponakan dari Bu Anita. Masih saudara ini? Masih saudara. Kebetulan informasi dari keluarga itu lari pagi lagi olahraga. Oh, olahraga. Iya. Sebelumnya 4 orang meninggal dunia tertabrak kereta Fajar Utama Solo di kilometer 88+700 Karawang, Jawa Barat. Keempat korban tertabrak karena tidak melihat kereta yang melintas dari arah Jakarta. 3 orang tergeletak di lokasi kejadian dan 1 jasad tersangkut di bagian depan kereta dan baru dievakuasi di stasiun Tanjung Rasa, Subang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan petasan menghancurkan sebuah rumah di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, pasangan suami istri yang merupakan pemilik rumah tewas mengenaskan di lokasi kejadian. Ledakan dahsyat diduga dari petasan menghancurkan sebuah rumah hingga nyaris rata dengan tanah di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, pemilik rumah Ahmad Saleh dan istrinya Asmania tewas di lokasi kejadian. Mendapat laporan warga, tim Gegana Polda Jawa Timur bersama Polres Sumeneb melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa serbuk bahan petasan dan petasan siap pakai. Saudara korban Basri mengatakan jika Ahmad Saleh yang sehari-hari bekerja sebagai petani sengaja membuat petasan untuk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan. Setelah dilakukan olah TKP dan penanganan dugaan bom, dari tim Gegana Satreskrim Polda Jatim menemukan beberapa bukti berupa serbuk bahan peledak serta potongan lidi. Guna penyelidikan lebih lanjut, rumah korban dipasangi garis polisi dan melarang warga mendekat ke lokasi karena masih ada sisa serbuk yang berpotensi menimbulkan ledakan. Dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Faris IP, iNews melaporkan. Pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau sempat diwarnai kericuhan. Informasi lengkapnya saat lagi tetap bersama kami di iNews Pagi.
Inilah suasana keributan saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar KPU Riau. Salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung pasangan calon lainnya. Akibatnya terjadi kericuhan dan saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk tersebut dan meminta massa pendukung untuk tenang. Mohon tenang agar Rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing pasangan calon mencabut nomor undian penetapan nomor urut. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau diikuti oleh 3 pasangan calon. Kita mau menciptakan kampanye yang betul-betul taat aturan dan taat terhadap norma-norma, menghargai budaya kita sebagai Melayu, yang santun, yang mengedepankan nilai-nilai agama. Kita lihat tadi panitia sudah mencegah supaya tidak meluas, dan ini kita apresiasi sehingga pelaksanaan ini berjalan tertib dan aman dan lancar. Sepintas tadi saya lihat ada gambar dan juga nomor, kita intinya kan sudah selesai, sudah cooling down. Saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan lagi karena memang substansi sudah dapat, dan kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini terulang. Setelah pencabutan nomor urut, masing-masing pasangan calon menandatangani kesepakatan pemilu kada damai. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Untuk dibuka satu persatu. Dari hasil pengundian ini, pasangan Ridwan Kamil mendapatkan nomor urut 1, Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendapat nomor urut 2, dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor urut 3. Coba Pak, sini Pak. 3, nomor urut 3. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini insya Allah warga Jakarta yang memang cerdas dan pintar bisa memilih kita yang akan memberikan solusi yang relevan pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Teriring salam saya kepada seluruh pasangan paslon, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya keselamatan sampai akhirnya nanti kita bertemu dengan takdir di tanggal 27 November kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat menuju slogan kami adalah Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang, dengan tetap memegang kesantunan agar keharmonisan dan adab tetap kita jaga. Seringkali kita menyampaikan teori-teori tentang hal-hal yang baik, tapi dalam pelaksanaannya kita melakukan strategi-strategi yang tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukanlah ganti buku, tetapi melainkan membuka bab baru untuk kita isi bersama. Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Maka untuk itu saya dan Bang Dul selama ini keliling kami telah berdiskusi dengan para mantan gubernur, mulai dari Bang Foke, Bang Yos, Pak Ahok, Mas Anies ketemu di Car Free Day, dan juga para tokoh yang ada, mulai dari Pak JK, Pak SBY, Ibu Megawati, dan para tokoh yang lainnya. Kami mendapatkan banyak sekali masukan, saran yang mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk membuat Jakarta lebih baik.
Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1. Lantas, apa makna angka 1 bagi partai pengusung Ridwan Suswono? Berikut dialog rekan Diandra Mugni dengan juru bicara pasangan Rido, sekaligus politikus Partai Perindo, Angki Yudhistia. KPU telah menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta terkait dengan nomor urutnya. Yaitu untuk nomor urut 1 ada pasangan Rido atau Ridwan Kamil Suswono, lalu pada pasangan kedua atau nomor urut 2 ada Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Selanjutnya untuk nomor urut ketiga ada pasangan Pramono Anung dan juga Rano Kardo. Terkait dengan pasangan nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara pasangan Rido sekaligus politisi Perindo yaitu Ibu Angki Yudhistia. Halo, selamat malam Ibu Angki. Selamat malam Mbak. Bu Angki, kita berbincang-bincang sedikit nih soal nomor urut begitu. Untuk nomor urut 1 sendiri, ini makna nomor urut 1 itu seperti apa dan semangatnya seperti apa? Oke. Nomor urut 1 hari ini hari Senin tanggal 23 September, pasangan Rido telah mengambil nomor urut di KPU Jakarta dan kita mendapatkan nomor 1. Nomor 1 melambangkan persatuan. Artinya dengan kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, ini adalah kita merangkul semua pihak. Jadi tidak ada yang tertinggal dalam setiap program-program dari Rido. Artinya ini adalah pasangan yang kami merangkul semua, tidak ada diskriminasi dan tidak ada perbedaan kelas, dan bagaimana kita membentuk Jakarta yang inklusif. Ini adalah semangatnya kita untuk bagaimana kita menyatukan semua pihak, persatuan dan kebersamaan. Dan Rido juga ini menjadi satu putaran buat kami. Baik, Mbak Angki, kalau misalnya kita melihat nih bagaimana selanjutnya paslon Rido, khususnya untuk paslon nomor urut 1 ini akan memanfaatkan nomor urut 1 untuk selanjutnya di masa kampanye. Kita melihat hasil elektabilitas LSI terbaru bahwa pasangan Rido nomor 1. 51,8%. Artinya ini bukan berarti kami jumawa, kita malas-malasan, enggak. Kami tetap untuk langsung terjun ke masyarakat. Pasangan Rido mendengar aspirasi masyarakat, mendengar permasalahan masyarakat, dan kami bersama-sama untuk berdiskusi dan solusinya. Bahwa kita tidak berarti kita langsung santai, tapi kita juga bagaimana semua elemen masyarakat ini bekerja keras. Bagaimana Jakarta untuk mencapai pelayanan nomor 1. Baik, selanjutnya mungkin untuk strategi kampanye terkait dengan nomor urut 1 sendiri ini apakah akan mempengaruhi strategi kampanye, lalu juga bagaimana untuk menarik perhatian pemilih nih Mbak? Karena kita bersatu untuk persatuan untuk seluruh kalangan warga, jadi kami langsung terjun ke lapangan dari seluruh elemen-elemen, dari seluruh Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan pasangan Rido bersama para simpatisan untuk terjun langsung ke masyarakat. Kami mendengarkan aspirasi langsung masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih pasangan untuk kepemimpinan berikutnya yang Jakarta Baru, Jakarta Maju. Baik, Mbak Angki, terakhir mungkin. Masa kampanye ini akan dimulai pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Selanjutnya bagaimana langkah awal di masa kampanye bagi pasangan Rido? Langkah awalnya tentu kita menguatkan tim ses. Dan kita semua berusaha untuk satu komando dengan kepemimpinan Ketua Pak Arya Rizal, yang dimana kami berusaha untuk terus memastikan bahwa setiap kalangan elemen ini kita untuk terus mendengarkan aspirasinya mereka. Setelah kita selesai dengan tim sesnya ini, lalu kita langsung terjun ke masyarakat. Tidak ada kita di kantor, tidak ada kita di balik meja, semua langsung terjun ke masyarakat untuk memenangkan satu putaran Rido. Baik, terima kasih banyak Mbak Angki, semoga sukses selalu di kedepannya di masa kampanye tentunya. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan juru bicara dari pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido sekaligus politisi Partai Perindo, Ibu Angki Yudhistia. Tadi dijelaskan bagaimana nomor urut 1 ini berarti mempersatukan seluruh elemen di Jakarta dan juga membuat Jakarta ini inklusif bagi seluruh kalangan. Dari Jakarta, Diandra Mugni, Dimas iNews melaporkan.
Pemirsa, dukungan masyarakat kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai pihak, seperti dari 64 organisasi relawan dan juga organisasi masyarakat yang akan mengawal penuh pemenangan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta 2024. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disambut riuh ratusan perwakilan yang tergabung dalam relawan Bang Emil teman kita. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, pada kontestasi Pilkada Jakarta. Kelompok relawan yang terdiri dari pegiat seni, tokoh Betawi, serta berbagai macam golongan ini nantinya akan mensosialisasikan program kerja sekaligus berjuang dalam pemenangan pasangan Ridho. Saya mengaturkan terima kasih. Sepulang dari sini sudah saya perintahkan bekerja, mengkampanyekan kepada keluarga, tetangga, teman, dengan belusukan media sosial, ketemu tokoh, event, dan lain-lain. Mudah-mudahan setelah besok ada penomoran dan tanggal 25 hari kampanye pertama dimulai, gerakannya sudah mulai nyata. Harapannya Bang Emil bisa menang. Tadi pesan Bang Emil, sosialisasiin, ajak seluruh teman, kerabat, saudara, tetangga untuk sama-sama memenangkan Bang Emil biar jadi gubernur DKI Jakarta. Sementara itu di Taman Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, Cawagup Jakarta Suswono bersama keluarga mengisi akhir pekan dengan berolahraga jalan santai sambil menyapa masyarakat. Momen ini pun dijadikan kesempatan bagi warga yang sangat antusias untuk berfoto bersama sekaligus menyampaikan aspirasinya kepada Suswono. Nah, ini salah satu dari taman kota ya, atau ruang terbuka hijau yang nampaknya memang area seperti ini perlu diperbanyak di Jakarta ya. Pertama, jelas kita bisa memastikan warga yang datang ke sini pasti merasakan kebahagiaan. Dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat di Jakarta, pasangan Ridho yang diukung 15 partai Koalisi Indonesia Maju Plus optimis mampu memenangi pemilihan gubernur Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, KPU Jawa Barat telah menetapkan 4 pasangan calon di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep Adang Gita KDI mendapatkan nomor urut 1. Pasangan JJ Ronald nomor urut 2. Ahmad Syaihu Ilham Habibi nomor urut 3, sedangkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Langsung mawon. Bismillah. Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa Hendrar mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan Lutfi Tajiasin mendapat nomor urut 2. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dibuka secara bersama. Nah, pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Utara Bobi Nasution Surya mendapatkan nomor urut 1. Sementara pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka. Pengundian nomor urut paslon Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Pilgub Sumatera Utara diikuti 2 pasangan calon. Paslon Bobi Nasution Surya mendapatkan nomor urut 1, sedangkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapatkan nomor urut 2. Saat berpidato, Bobi dan Edi saling sindir. Diletakkan di gelas-gelas kaca ya. Pirin. Kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Bersyukur kita kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bersama-sama menikmati demokrasi Republik Indonesia terkhusus di Sumatera Utara.
Kita lakukan demokrasi, ini pesta demokrasi. Kita bersenda gurau, kita berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Pemirsa, pasangan Cagup Cawagup Banten Airin Rahmidiani Ade Sumardi mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2. Sebentar, jangan dilihat dulu. KPU Provinsi Banten menggelar pengundian nomor urut paslon calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi menjadi yang pertama mengambil bola. Pasangan ini mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2. Proses pengundian ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh komisioner KPU. Lihatkan ke kami dulu, Pak Andra. Dan alhamdulillah pada prinsipnya mendapatkan nomor urut berapapun kami sangat bersyukur. Sampai dengan titik hari ini pun juga saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur di mana takdir Allah menghantarkan kami bisa sampai ke sini. Dan semoga berkah ridho Allah senantiasa ada untuk saya dan Pak Haji Ade. Kami istiqomah dengan tujuan dan insya Allah menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Amin. Tapi doanya tentunya Gubernur yang amanah. Gubernur yang istiqomah dengan tujuan dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Bahwa kita ingin Banten maju dan kita ingin bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan kita memilih untuk bersama-sama mengikuti kontestasi pilkada yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 November. Semua cara, semua daya, semua strategi insya Allah kita sama-sama berada di orang-orang yang memang merupakan makhluk Tuhan. Yang makhluk Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ini, tidak ada yang bukan makhluk Tuhan. Sehingga kepada siapa lagi kita berserah kalau bukan kepada yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah Tuhan tahu yang terbaik. Insya Allah hanya Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing. Dan insya Allah sayangi Bantenmu, pilih nomor 2. Pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur telah digelar siang kemarin. Pasangan Luluk Lukmanul Hakim dapat nomor urut 1, Hovifah Emil Dardak mendapat nomor urut 2, sementara Tri Risma hari ini Gus Hans mendapat nomor urut 3. Rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar Senin siang. Seluruh pasangan calon hadir langsung di kantor KPU Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pendukungnya. Pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2, sementara pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans mendapat nomor urut 3. Pengundian nomor urut dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi. Sementara masing-masing paslon ditemani oleh perwakilan partai pengusung dan pendukung yang sejak siang terus meneriakkan yel-yel dan membawa atribut dukungan bagi mereka. Pemirsa, pengundian nomor urut juga digelar di Sulawesi Selatan. 2 pasangan dipastikan bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan. Pemirsa, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan telah selesai digelar pada Senin kemarin, tepatnya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.
Mantan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan pasangannya Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya pemirsa pasangan nomor urut 2 diisi oleh calon petahana yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Ramdan Pomanto Azhar Arsyad diusung oleh 3 partai yaitu PDI Perjuangan, PKB dan juga P3. Keduanya melawan Andi Sudirman Fatmawati yang diusung oleh koalisi Kim Plus, yakni Partai Gerindra, Perindo, PAN, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, PSI, dan juga Gelora. Sementara di Sulawesi Tengah, pengundian nomor urut sudah selesai dilakukan. Pilgub Sulawesi Tengah diikuti oleh 3 paslon yang sudah ditetapkan kemarin. Ketiga pasangan yang telah ditetapkan KPU yaitu Rusdi Mastura Sulaiman Agusto, Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri, dan Anwar Hafid Leni Lamajido. Hasil pengundian yang digelar di KPUD Sulawesi Tengah adalah pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Anwar Reni mendapat nomor urut 2, dan yang terakhir pasangan Rusdi Sulaiman mendapat nomor urut 3. Saat ini pasangan Ahmad Ali Abdul Karim diusung 8 parpol, yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, PKB, Golkar, P3, PSI, dan Nasdem. Pasangan Anwar Reni diusung 3 parpol, Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Silakan dibuka. Sementara pasangan Rusdi Sulaiman diusung oleh 4 partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai Umat. Silakan media mengabadikan. Dan dilengkapi juga dengan berbagai alat pencoblosan pemilu seperti pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta diwarnai kericuhan. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Camar Haenda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. 4 orang diduga pelaku pencurian sepeda motor di sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara babak belur dihajar warga. 2 satpam dan seorang warga mengalami luka saat akan menangkap para pelaku yang membawa senjata tajam dan pistol. Inilah video amatir warga saat petugas keamanan kawasan ruko Pantai Indah Kapuk memblokir jalan agar pelaku pencurian sepeda motor tidak kabur. 4 pelaku dengan menggunakan sepeda motor sempat menembakkan pistol serta menyabetkan senjata tajam jenis parang kepada warga dan petugas keamanan saat coba menghadang pelaku. Terduga pelaku yang panik saat dikejar warga masuk ke dalam lapangan golf dan berusaha bersembunyi di sungai kecil. Namun para pelaku ini bisa ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Akibat peristiwa ini 2 orang security dan seorang warga mengalami luka saat menangkap terduga pelaku yang berusaha melawan. Pelaku diserahkan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait aksi curanmor bersenjata api ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus Ainus melaporkan. Polisi memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu pada Sabtu dini hari. Mereka diduga melompat ke kali saat dikejar tim patroli. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penemuan 7 jenazah yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuhnya diduga hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut.
Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama dan hendak tawuran pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu melarikan diri saat kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan 1 Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi. Selain mengamankan 22 remaja pelaku tawuran dan belasan senjata tajam, polisi juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara polisi membuka posko pengaduan orang hilang dan menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah santriwati menjadi korban tindak asusila pengasuh pondok pesantren di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengaku terhipnotis sehingga tidak berani melaporkan aksi pelaku. Sejumlah orang tua santriwati melaporkan dugaan pelecehan yang dialami anak mereka ke Mapolres Cilacap. Para korban yang berjumlah 5 orang ini diduga dilecehkan seorang pengasuh pondok pesantren di wilayah Kadung Reja, Cilacap. Kasus pelecehan terbongkar setelah salah seorang korban bercerita kepada orang tuanya usai lulus dari pondok pesantren tersebut. Pelecehan terhadap korban terjadi berulang kali di sejumlah tempat berbeda di lingkungan pondok. Modusnya guru pengasuh pondok pesantren itu meminta korban datang ke kamar untuk membawakan minuman lalu dilecehkan. Menerima laporan, kami lakukan pemeriksaan untuk kita dalami apakah dari beberapa pelapor korban tersebut apakah ada kemungkinan korban lain, karena ini ada di suatu lingkungan pondok pesantren yang santriwatinya itu jumlahnya lumayan. Setelah memeriksa 5 santriwati yang diduga mendapatkan berbagai imbalan agar tidak melaporkan aksi bejat pelaku, keluarga korban berharap pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari korban lainnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Aliansi Serikat Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Mereka menuntut kenaikan upah minimum di tahun 2025 menjadi 10%. Gedung Sate agar seluruh masa aksi bisa terkawal. Ratusan buruh dari berbagai aliansi se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, buruh mendesak PJ Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan SK tentang skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan upah pada tahun 2025 sebesar 8 hingga 10% dari upah minimum kabupaten kota. Adalah kita menolak peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 sebagai dasar acuan penetapan upah minimum untuk 2025. Karena kita melihat apabila itu masih formulanya digunakan, maka untuk tahun 2025 itu hampir sama kenaikannya dengan tahun 2024, yaitu 0,1, 0,3, dan bahkan akan ada yang naik di bawah 10.000. Kita sudah coba formulasikan. Jika tuntutan mereka tidak digubris, aliansi buruh mengancam akan memblokade jalan tol serta melakukan mogok massal hingga pemerintah mengabulkan tuntutannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta Senin sore diwarnai kericuhan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Para supporter mulai ricuh sejak pertengahan pertandingan hingga puncaknya pada akhir pertandingan.
Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta diwarnai kericuan oleh para supporter. Kericuan para supporter mulai terjadi sejak pertengahan pertandingan dan semakin memanas jelang akhir laga pertandingan. Para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas keamanan dan juru kamera. Usai pertandingan, para supporter masuk ke dalam lapangan dan merusak peralatan, bahkan mengeroyok steward yang berjaga di pinggir lapangan dengan menghantamkan kursi. Beruntung petugas kepolisian bisa meredam kericuan dan meminta para supporter untuk segera meninggalkan lapangan dan balik ke rumah masing-masing. Di akhir pertandingan, Persib unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Mangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, laga final cabang olahraga sepak bola PON 21 Aceh Sumatera Utara ditutup dengan raihan emas bagi kontingen Jawa Timur. Tidak hanya raihan emas pemirsa yang membuat kontingen Jawa Timur senang, namun keramahan warga Aceh menjadi kesan tersendiri. Kontingen cabang olahraga sepak bola PON Jawa Timur di hadapan ribuan pecinta sepak bola Indonesia berhasil menasbihkan diri menjadi juara pada laga final melawan Jawa Barat. Meski laga telah usai, namun sejumlah kenangan tentang Aceh masih membekas bagi pelatih dan pemain tim sepak bola PON Jatim hampir 1 bulan berada di Tanah Rencong. Pelatih Jatim Fahri Husaini yang merupakan putra Aceh mengatakan budaya keramah tamahan dalam menyambut dan memperlakukan tamu dari luar hingga kini masih menjadi tradisi yang terus dipertahankan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh tahu betul bagaimana caranya memuliakan tamunya ya. Artinya kami bisa merasakan bagaimana bersahabatnya masyarakat Aceh kepada tim PON Jawa Timur ini. Mulai saat kami berada di kota Sigli, kami bertanding di Stadion Blangpase, kami mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari supporter, kemudian dari panitia juga. Sementara salah seorang penyerang tim sepak bola Jawa Timur, Wigi Pratama mengaku sangat kagum dengan sikap masyarakat Aceh dalam penyambutan dan perlakuan bagi tim dan supporter Jatim yang datang khususnya ke Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Sangat antusias sih saya Bang dengan event ini dan masyarakatnya juga bagus. Ini pertama kali juga saya ke Provinsi Aceh. Ternyata kotanya sangat bagus dan masyarakatnya ramah, baik semua. Sangat welcome dengan kami. Tidak hanya raihan medali emas, perak ataupun perunggu yang membuat kontingen Jawa Timur dan kontingen lainnya merasa senang. Namun keramah tamahan warga Aceh juga menjadi kesan tersendiri. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan Yasmin Atania. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakri berkunjung ke kantor Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakri melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anindya Bakri diterima langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Diskusi keduanya tertutup selama kurang lebih 1 jam, membicarakan sinergi antara pelaku usaha swasta dengan pemerintah. Tadi kita bicara banyak hal-hal yang menarik. Salah satunya bagaimana redistribusi daripada tanah bisa menjadi suatu kesempatan dari teman-teman Kadin di kabupaten kota juga provinsi untuk juga bisa mendukung program perekonomian Indonesia semakin tumbuh. Untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Anindya Bakri terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dari hasil musyawarah nasional luar biasa yang dihadiri 21 pengurus provinsi dan 25 anggota luar biasa. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Pemirsa, mendekati hari pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang, program makan siang bergizi gratis terus digalakan. Kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta, makan siang bergizi gratis digelar di salah satu SMP di Jakarta Selatan. Uji coba makan siang bergizi gratis untuk para murid kembali digelar. Kali ini program strategis milik Presiden terpilih Prabowo Subianto menyasar siswa-siswi SMP Negeri 161 di Jakarta Selatan. Agenda ini merupakan kolaborasi antara pemerintah kota Jakarta Selatan dengan pihak swasta melalui program CSR PT Jakser, sebuah perusahaan pembuat aplikasi sistem pendidikan QRupi. Dalam kesempatan ini PT Jakser memberikan demo penggunaan aplikasi QRupi untuk pelajar SMP Negeri 161 Jakarta Selatan. Kita sangat positif dan selain itu ada program yang akan disosialisasikan kepada seluruh guru serta pada para siswa terkait QRupi ya untuk pelajar Indonesia, yaitu nanti yang akan disampaikan kepada para siswa dan peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini didukung full oleh QRupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian secara sederhana, secara simpel itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi nanti mungkin kita bisa langsung lihat ke kelas-kelas untuk demonya seperti apa. Jadi QRupi ini QR untuk pelajar Indonesia, hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming. Sebelum kegiatan di SMP Negeri 161 Jakarta, PT Jakser sudah melakukan aksi serupa, yakni pemberian makan siang bergizi kepada kurang lebih 20 sekolah di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan agar angka stunting di Indonesia menurun dan generasi mudanya memiliki masa depan gemilang. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung pendidikan dan menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja, khususnya ratusan siswa mendapat pelatihan di SMA 2 Cilegon, Banten. Program ini memberikan wawasan dan tips siap bertarung di dunia kerja. Untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi dunia kerja, ratusan pelajar mendapatkan pelatihan dalam program mengajar salah satu perusahaan BUMN di SMA 2 Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Mega Silitonga, salah seorang siswi, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para generasi muda dalam menambah wawasan dan mendapatkan tips bekerja di badan usaha milik negara. Bermanfaat sekali Pak, karena dari informasi yang dijabarkan juga bisa membuka jendela baru bagi saya sendiri khususnya, karena sebelumnya tuh saya juga cuma tahu kayak BUMN tuh paling kayak Pertamina, KAI, KS dan lain-lain yang mungkin masih sedikit lah ya pengetahuannya, tapi setelah tadi dijabarkan oleh Pak Ivan jadi membuka mata saya kalau wah banyak tahu ternyata BUMN itu dan juga meliputi banyak bidang. Jadi program ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi siswa untuk mempersiapkan masa depan, baik melalui pendidikan maupun langsung terjun ke dunia kerja, khususnya di sektor-sektor strategis seperti logistik dan BUMN. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi memiliki segudang potensi wisata dan ekonomi kreatif yang dapat mendongkrak ekonomi daerah. Workshop Kabupaten Kota Kreatif ke-19 di tahun 2024 digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam workshop yang dihadiri ratusan pelaku ekonomi kreatif ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong untuk terus berinovasi, berkarya, serta membangun jejaring agar dapat mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif hingga mampu bersaing ke kancah global. Menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten kreatif yang tercatat
di level nasional dan bisa ditingkatkan ke level dunia. Harapannya ini bisa terwujud di beberapa bulan ke depan. Kita sebagai pelaku UMKM tentunya mudah-mudahan produk-produk kita semakin dikenal, semakin pemasarannya juga bisa lebih luas lagi. Pengembangan potensi ekonomi kreatif juga dilakukan melalui program Santri Digitalpreneur di Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama Menpan RB Azwar Anas, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pemahaman mendalam tentang dunia digital kepada para santri. Mereka juga dibekali kiat-kiat membuat konten yang menarik agar mendatangkan peluang ekonomi dan membuka peluang usaha. Saya kira kegiatan ini bagus, ke depan bisa terus dilanjutkan, mungkin bisa dievaluasi selama beberapa rangkaian kegiatan ini, plus minusnya seperti apa sehingga ke depan bisa terus tingkat. Di Banyuwangi, Sandiaga Uno juga menghadiri semarak event unggulan di Desa Wisata atau Senandung Dewi dan program Betty Dewi di Agrowisata Taman Suruh Banyuwangi. Betty Dewi merupakan salah satu program andalan Kemenparekraf untuk memperkuat promosi desa wisata Indonesia melalui berbagai macam event dan pendampingan pengelolaan tempat wisata sebagai salah satu upaya mendorong target 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, genosida Gaza oleh Israel yang tak kunjung usai, beberapa lembaga kemanusiaan Indonesia terus berkomitmen memberikan bantuan ke Gaza dan juga kamp pengungsian warga Palestina di perbatasan Yordania. Di Yordania, pemirsa, lembaga kemanusiaan yang terdiri dari Relawan Nusantara, Masjid Nusantara, Sharing Happiness, dan Siaga Peduli memberikan sembako kepada pengungsi asal Gaza, Palestina. Mereka telah menyalurkan paket bahan pangan keluarga sebanyak 1.536 box, tepung terigu 24 ton, beras 10 ton, susu bubuk 2 ton, daging kaleng 2.800 kaleng, makanan siap saji 1.500 paket, dan makanan untuk anak dan balita 10.000 paket. Banyaknya pengungsi dan terbatasnya bantuan menyebabkan antrian cukup panjang dan banyak pengungsi yang tidak kebagian. Serangan brutal Zionis terhadap warga Gaza Palestina yang terus berlanjut menyebabkan bertambahnya jumlah pengungsi Palestina yang menuju ke Yordania. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengungsi Palestina di perbatasan Yordania, kami sudah terhubung dengan Eko Sulistyo, seorang relawan kemanusiaan asal Indonesia. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Mas Eko, bagaimana kondisi pengungsi Palestina di Yordania saat ini, khususnya anak-anak yang terdampak perang, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yasmin. Kondisi saudara-saudara kita Palestina yang dievakuasi ke Yordania, khususnya anak-anak, memang rata-rata anak-anak yang menderita penyakit berat, misalnya kanker stadium 4, kanker darah, kanker hati, kanker jantung, kanker paru-paru, kanker otak. Mereka rata-rata saat ini dalam penampungan dan dalam penanganan rumah sakit khusus kanker di King Hussein Cancer Center. Jumlahnya terus bertambah, tapi kalau anak-anak yang dievakuasi dengan keluarganya, dia ditampung bersama keluarganya di beberapa tempat penampungan, begitu Mbak Yasmin. Tapi tetap walaupun mereka di dalam penampungan, mereka ada ditampung di rumah sakit bagi yang sakit berat, karena memang rumah sakit di Gaza telah hancur. Mereka tetap membutuhkan bantuan, karena sebagaimana saya informasikan bahwa mereka hanya membawa pakaian yang melekat di badan untuk menuju Yordania sebagai tempat evakuasi. Baik, Mas Eko, tadi ada sempat sampaikan mengenai pengungsian dan juga bantuan yang sampai dengan saat ini masih terus diperlukan. Apakah bantuan rakyat Indonesia ini masih terus mengalir ke pengungsian Palestina di Yordania, Gaza maupun di tepi barat, dan apa saja hambatan yang dialami? Ya, alhamdulillah bantuan dari rakyat Indonesia melalui berbagai macam lembaga-lembaga kemanusiaan yang kami bantu salurkan di sini, kami terus salurkan untuk saudara-saudara kita Palestina yang memang berada di Yordania, karena Yordania adalah negara penampung terbesar pengungsi Palestina. Dari saat ini semenjak 7 Oktober, eskalasi 7 Oktober sampai saat ini hampir 1 tahun, dan penampungan sebelum
tahun 67 dan 1948. Jadi jumlahnya semakin bertambah. Jadi bantuan selain kita berikan di daerah penampungan-penampungan yang ada di Palestina, kita juga kirim bantuan melalui jalur udara dan jalur darat melalui Jordania. Jadi pintunya pintu King Hussein Bridge, karena dari King Hussein Bridge menuju Allenby menuju ke Karem Salam atau ke Zikim untuk selanjutnya dikirim ke Gaza Utara. Memang prosesnya kurang lebih 2 hari, tapi saat ini kadang-kadang pintu perbatasan ditutup. Itu kendalanya karena banyaknya serangan-serangan yang terjadi. Terus kedua, kemarin sempat ada serangan sopir truk terhadap penjaga pintu perbatasan di Israel, dan itu akhirnya pihak Israel menutup dengan sepihak, tapi sudah dibuka kembali. Cuma mengalami keterbatasan waktu. Pintu perbatasan yang tadinya 24 jam dibuka, sekarang hanya pagi dibuka pukul 8, jam 5 udah tutup. Yang setelah Gaza, tepi barat juga nggak kalah brutalnya diserang oleh pasukan Zionis Israel. Tadi pagi kami bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Ramallah, yang ada di tepi barat, yaitu ada Ramallah, ada Yerusalem, ada Hebron, ada Jenin, ada Tulkarem. Mereka menyebutkan bahwa sulitnya mendapatkan barang bantuan karena setiap hari serangan-serangan brutal dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Mungkin di Indonesia bisa lihat begitu brutalnya orang-orang Palestina didorong dari gedung-gedung tinggi, dijatuhkan dari gedung-gedung tinggi oleh tentara-tentara Zionis Israel. Ini juga memicu kemarahan dunia internasional, memicu kemarahan masyarakat Palestina, sehingga perlawanan di tepi barat itu cukup masif. Udah sekitar 1.000 orang sakit di daerah tepi barat. Menurut teman-teman yang ada di Hebron, mereka tadi pagi ketemu kami dan menyampaikan bahwa di Hebron pun sangat membutuhkan bantuan, tapi kendalanya adalah bantuan yang bisa diterima hanya sedikit. Sebagai contoh, uang hanya mereka bisa masuk hanya $3 US. Itu jadi itu yang jadi menghambat jumlahnya, padahal yang diminta cukup banyak. Baik, Mas Eko, kalau kita bisa simpulkan bahwasanya situasi dan kondisi ini masih belum kondusif di sana, dan kita harapkan bahwasanya seluruh bantuan ini bisa diakomodir untuk bisa terus disampaikan kepada para pengungsi. Terima kasih Mas Eko atas informasinya. Kita harapkan yang terbaik. Ya, terima kasih Mas Eko. Mas Eko. Assalamualaikum.